Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kembali saya boleh berjumpa dengan saudara untuk menyampaikan kabar sukacita Injil, sekalipun lewat video call di masa COVID saat ini. Dulu saya pernah berbicara, memberikan pewartaan di tempat saudara di Salemba, Lapas Salemba, beberapa sebelum waktu COVID yang terjadi. Saya percaya kasih Allah pasti tercurah untuk saudara dan saya saat ini, karena kuasa Allah bekerja tanpa mengenal batas waktu, ruangan, dan tempat. Marilah kita persiapkan hati kita sebelum kita memulai acara kita. Kita berdoa memohon rahmat ilahi dari Bapa di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan saat ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan sudilah memberikan kami hikmat untuk dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Untuk bagaimana kami harus berani melepaskan segala kekhawatiran di dalam hidup kami sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Urapi kami ya Bapa, supaya kebenaran firman-Mu yang kami baca dan kami dengar saat ini dapat membentuk pola pikir dan cara pandang kami di dalam mengatasi segala kekhawatiran hidup di dunia ini, sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti memiliki rasa khawatir, apalagi di masa pandemik saat ini, di mana usaha tiba-tiba harus ditutup, kantor-kantor ditutup tanpa ada persiapan. Rasa khawatir pun terjadi pada setiap lapisan karyawan yang mungkin akan terkena PHK, karena banyak usaha-usaha yang mungkin akan tutup atau bangkrut karena usaha dilarang dibuka oleh pemerintah sampai batas waktu yang tidak diketahui. Tergantung sampai kapan virus akan berakhir. Saat ini ibarat kita berjalan di tengah-tengah ranjau yang sungguh mengkhawatirkan untuk mencari sumber lawan yang tidak dapat kita lihat. Dan setiap saat ranjau tersebut bila kita terkena akan siap merenggut nyawa kita. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Saat ini sungguh memberikan beban, kekhawatiran baik dalam pikiran, jiwa, hidup kita. Maka untuk memberikan ketenangan batin kita, mari kita coba untuk kita baca apa kata firman Tuhan mengenai kekhawatiran. Baik kita buka dari Injil Matius bab 6 ayat 25 sampai dengan 34. Injil Matius bab 6 ayat 25 sampai dengan 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bakal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. 29.
Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahan pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30, jadi jika demikian halnya, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan kata khawatir itu dapat diartikan sebagai sikap berpikir berlebihan atau terlalu cemas tentang sesuatu hal atau situasi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata khawatir diterjemahkan dengan kata takut, kata gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Khawatir biasanya disertai dengan rasa tidak nyaman dan cemas. Dalam kondisi yang sangat berat, rasa khawatir dapat menyebabkan kecemasan, parah, serta panik. Dan mungkin akan menjadi masalah kronis bila tidak diatasi. Dr. Martin Lloyd James mengatakan, akibat dari mengkhawatirkan masa depan yang berlebihan, Anda mengerutkan diri Anda sendiri dan menjadikan wajah Anda berkerut. Makanya orang yang terlalu banyak khawatir hidupnya, mukanya jadi keriput, cepat berkeriput. Dr. Charles Mayo mengatakan bahwa kekhawatiran akan sangat mempengaruhi sirkulasi darah ke jantung, ke kelenjar-kelenjar, dan seluruh sistem saraf. Sangat jarang ditemukan orang yang meninggal karena kecanduan kerja. Tetapi tidak sedikit orang yang meninggal karena khawatir yang berlebihan atau stres. Hal-hal apa yang dapat menimbulkan rasa khawatir di dalam hidup? Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bila mana biaya listrik semakin bengkak dan belum bisa bayar, uang sekolah anak semakin naik, lalu kehilangan pekerjaan, di PHK akibat krisis ekonomi. Pasti banyak 1001 macam lagi masalah di dalam hidup yang dapat menyebabkan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Khawatir bisa juga dialami oleh setiap lapisan orang. Apakah orang itu pintar atau orang bodoh, orang kaya, orang miskin, orang tua, orang muda, semua pasti punya kekhawatiran di dalam hidup. Orang pintar khawatir karena ia terlalu banyak tahu akan banyak hal. Sedangkan orang bodoh banyak hal yang tidak diketahui. Orang miskin khawatir untuk dapat bisa bertahan hidup. Hari ini saya makan apa ya? Besok apakah saya masih bisa makan? Tapi kalau orang kaya, pemikirannya lain lagi. Mengkhawatirkan karena takut hartanya dirampok, hartanya hilang. Inilah kekhawatiran yang akan terjadi pada orang kaya. Demikian juga orang tua.
khawatir, usia sudah 60, 70, semakin dekat dipanggil Tuhan, maka apakah yang menjadi dikhawatirkan, apakah bisa masuk surga ya? Sedangkan anak muda khawatir akan hidupnya di masa depan. Ketika saya nanti mati, gimana ya istri saya, anak saya masih kecil-kecil. Kalau saya di PHK, gimana saya nggak ada persiapan, anak-anak saya masih kecil. Saya belum ada tabungan, belum ada cicilan rumah, masih belum bisa terbayarkan. Belum lagi menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Matius 6 ayat 25 mengatakan bahwa janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Janganlah kamu khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Tubuh itu lebih penting dari pakaian. Ada beberapa ilustrasi di bawah ini yang akan saya jabarkan dengan mudah bagaimana saya dan saudara dapat mengatasi rasa khawatir. Ilustrasi yang pertama yaitu ilustrasi tentang hubungan antara anak dan orang tua. Seorang anak kecil tidak akan pernah khawatir apabila apakah bapaknya akan memberikan makanan atau tidak. Ayah tahu saat anaknya lapar, makanan akan pasti tersedia. Anak kecil sama sekali tidak punya kekhawatiran. Dia yakin orang tuanya akan menyediakan. Anak ini hidup dalam keyakinan akan kasih orang tua kepadanya. Anak ini tenang dan tidak khawatir akan hidupnya karena percaya pada bapaknya. Nah, ini ilustrasi yang pertama. Apa yang dapat saudara dan saya simpulkan di atas? Mengapa anak ini tenang, gak khawatir pada ayahnya dalam memperoleh hidup? Kuncinya adalah satu, percaya penuh kepada Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Lalu dalam Matius 6 ayat 32b, Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Janganlah pernah khawatir. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya yakin bahwa Allah sungguh mengasihi saya, sebagaimana halnya seorang bapak mengasihi anaknya, maka saya tidak akan ragu. Sekalipun Allah yang saya percayai tidak dapat saya lihat, Allah yang saya percayai tidak dapat saya pegang secara fisik, tapi saya percaya bahwa hidup saya pasti aman, pasti terjamin. Saya tidak khawatir akan apa yang akan saya makan. Saya tidak perlu khawatir apa yang akan saya pakai. Karena Allah yang saya sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang memberikan sumber kehidupan. Dalam berrelasi dengan Allah, saya tidak lagi menggunakan logika dalam berpikir. Situasi di atas bisa terjadi bila saya mampu menjalin hubungan yang lebih intim dengan Allah, seperti berelasi dengan antara anak dan bapa. Lewat pengalaman iman yang akan saya alami dalam hidup saya, di mana saya pernah disembuhkan dari penyakit yang tumor yang pernah saya alami di kepala. Saya pernah diselamatkan dari ketinggian jatuh 2 meter. Saya pernah dan hidup saya sungguh diberkati. Saya diberikan nafas secara cuma-cuma. Maka membuat saya semakin percaya bahwa Allah itu hidup, sungguh mengasihi hidup saya. Matius 6 ayat 30 dikatakan,
Kalau rumput di ladang saja Tuhan pelihara, Tuhan dandani. Yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Tuhan akan terlebih lagi mendandani saya? Hai, kata Yesus, hai orang yang kurang percaya. Orang yang hidup selalu khawatir dan terfokus dalam mengumpulkan harta di dunia adalah orang yang tidak pernah merasa puas. Hidupnya selalu mengeluh dan bersungut-sungut, dan pasti akan mematahkan dan menekan semangat kerohanian hidupnya. Ada ilustrasi yang kedua, yaitu seorang ibu yang mempunyai 2 orang anak, si sulung dan si bungsu. Si sulung membuka usaha produksi payung dan si bungsu membuka usaha es cendol. Usaha si sulung mengharapkan hujan turun terus-menerus supaya payungnya laris dibeli orang. Namun sebaliknya, usaha si bungsu mengharapkan panas terus-menerus sehingga orang jadi haus dan ingin minum es cendol. Dalam kondisi ini, sang ibu sungguh serba salah. Wajah ibu menjadi terus murung dan keriput memikirkan nasib kedua anaknya yang berlawanan kepentingan usaha. Suatu ketika ibu datang ke gereja dengan muka yang murung dan terlihat oleh pastor, lalu pastor menyapanya, "Ibu, kenapa engkau datang ke gereja dengan wajah yang murung?" Lalu ibu menjawab dengan menceritakan kesedihan dan kekhawatirannya akan usaha kedua anaknya. Lalu pastor memberikan nasihat dari firman yang Tuhan berikan dan meminta agar ibu selalu mensyukuri akan apa yang Tuhan berikan padanya serta menghidupkan kehidupan orang Kristen yang selalu bersyukur. Lalu sepulang dari gereja, sang ibu menuruti nasihat sang pastor untuk selalu bersyukur atas apa yang Tuhan beri. Pada waktu musim kemarau, ibu berkata, "Tuhan, aku bersyukur untuk musim kemarau ini karena membuat usaha anak bungsuku berjualan cendol jadi laku." Demikian juga sebaliknya, ketika musim hujan tiba, maka si ibu katakan, "Tuhan, saya bersyukur untuk musim hujan yang datang ini, sehingga anak saya yang sulung berjualan payung jadi laris dibeli orang." Dengan rasa syukur ketika si ibu datang ke gereja, wajahnya tidak murung lagi, namun berseri-seri karena hatinya penuh syukur dan gembira. Inti dari ilustrasi yang kedua ini dalam mengatasi rasa khawatir dalam hidup adalah selalu bersyukur. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7 dikatakan bahwa janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal pokok yang dapat kita simpulkan di dalam mengatasi rasa khawatir di dalam hidup saat ini. Yang pertama, percaya dan berserahlah kepada Tuhan, karena Bapa di surga sungguh mengetahui akan kebutuhan anaknya. Janganlah khawatir akan hidupmu. Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang yang benar dalam hidupnya yang berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37 ayat 23. Kesimpulan yang kedua, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga,
tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan kepada Allah dan serta ucapan syukur. Karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akalmu pasti akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, jadikanlah prioritas hidup saudara dan saya sebagai orang yang beriman, sebagai yang pertama dan utama di dalam berrelasi dengan Tuhan. Biarlah Allah yang menuntun, memimpin hidup saudara dan saya di setiap kehidupan. Matius 6 ayat 33 mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Shalom, Tuhan memberkati. Sebelum saya menutup acara ini, saya akan memberikan sharing mengenai hidup saya. Situasi COVID saat ini sungguh kita semua mengalami beban yang sangat berat. Tapi apa yang saya lakukan adalah saya mengambil kesempatan untuk ketika saya berada di rumah terus-menerus, saya mengambil kesempatan untuk mengandalkan hidup saya kepada Tuhan. Saya memprioritaskan hidup saya hanya bersandar pada kekuatan Tuhan. Setiap jam 6 pagi, saya siapkan waktu saya untuk berdoa, ikut misa pagi. Dan satu hal lagi, dalam situasi yang COVID ini, saya sungguh bersyukur juga di mana saya diberikan kesempatan merestrukturisasi hutang saya. Karena apa? Dalam sejak awal tahun 2020, usaha saya terus menurun dan saya bingung bagaimana harus membayar kewajiban saya. Tapi kesempatan ini saya gunakan situasi COVID ini, saya mendapat kesempatan merestrukturisasi kredit saya. Cicilan hutang dipanjangkan sehingga cash flow saya jadi berputar, dan bulan Juli sudah mulai kembali menjalan, usaha mulai perlahan mulai stabil. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.